Miss Widya. Kok Shalom. sepertinya kamu lagi bersedih? Kenapa ya? Iya, Inang. Saya bersedih. Dompet saya tadi terjatuh sewaktu saya mau berangkat kerja. Padahal di dompet itu semuanya surat-surat penting di dalamnya. Saya mau pakai padahal untuk sekarang, Inang. Begitu. Sabar ya Miss Widya. Jadi gimana ya Miss ya? Padahal Ibu datang ini mau ngajak Miss untuk pelayanan rekaman video secara visual untuk anak-anak sekolah minggu kita. Kira-kira dalam keadaan situasimu seperti ini, apakah Miss Widya masih bisa melayani Tuhan bersama Ibu hari ini? Ya, awalnya memang tadi saya khawatir akan keadaan saya, tidak bisa semangat untuk memuji Tuhan. Tapi setelah saya pikir-pikir, masalah itu bukan menjadi penghalang untuk memuji Tuhan. Jadi ya saya bersedia untuk memuji Tuhan dan membawakan pujian untuk memuji Tuhan. Oh, haleluya. Ibu pendeta mendengarnya sangat bersuka cita. Ibu pendeta bangga lihat Miss Widya menjadi guru sekolah minggu yang punya kesaksian benar-benar. Walaupun dalam masalah seperti ini, kau masih siap melayani Tuhan kapan saja. Kiranya Tuhan memberkatimu ya Miss. Oke lah Miss, kalau begitu marilah kita persiapkan pelayanan rekaman video untuk anak sekolah minggu ya. Marilah Miss ya, kita bersemangat ya dengan Miss Vina ya. Oke, mari kita pergi. Halo adik-adik sekolah minggu. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Wah, Miss sangat kangen sama adik-adik sekolah minggu. Miss mau tahu bagaimana kabarnya di rumah ya. Miss mau tanya dulu bagaimana kabar adik-adik di rumah. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, baik sekali. Yes, yes, yes. Sekali lagi Miss mau tanya, adik-adik apa kabarnya? Luar biasa, baik sekali. Yes, yes, yes. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, sekalipun kita saat ini hanya di rumah saja, tapi kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan, ya. Jadi Miss mau sampaikan dulu, sebelum kita mau mulai ibadah, semuanya harus fokus. Tidak boleh sambil makan-makan, sambil nonton. Tidak boleh ya. Jadi semuanya persiapkan hati, persiapkan seluruh hidupnya untuk memuji Tuhan. Dan jangan lupa, sediakan Alkitab di depannya. Oke? Oke, nah sekarang kita akan mulai ibadah kita. Ayo kita bernyanyi memuji Tuhan dengan lagu pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi kita nyanyikan ya. Selamat pagi Bapa, ku ucap terima kasih. Tuhan telah peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi bertambah-tambah indahnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga, saat ini kami semua anak-anak Tuhan bersyukur kepadamu karena kebaikan Tuhan yang masih kami rasakan di dalam kehidupan kami.
Engkau adalah sahabat sejati di dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami Tuhan. Engkau pelihara kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bapa, saat ini kami mau memuji memuliakan nama Tuhan melalui ibadah sekolah minggu kami. Berkatilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh fokus untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati semuanya, dan berkati juga ya Tuhan acara kami ini supaya untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, ampuni kami juga di dalam setiap kesalahan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur dari hati kami. Amin. Salam anak-anak sekolah minggu GMI Pardamaian Medan Timur. Apa kabarnya? Wah, baik semua. Luar biasa. Semua baik keadaannya. Yes, yes, yes. Ibu sangat senang mendengarnya. Sekalipun anak-anak sekolah minggu sekalian berada di rumah masing-masing untuk beribadah, tapi saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Hari ini anak-anak sekolah minggu akan mendengar cerita tentang Ayub. Siapa pernah mendengar cerita tentang Ayub? Sudah pernah? Ada yang sudah pernah? Hari ini kita mengulangi kembali kisah seorang Ayub yang saleh itu, hamba Allah yang luar biasa itu. Tadi kita menyimak sebelum rekaman video ini, Miss Widya mengalami sesuatu hal, masalah. Kehilangan dompetnya berisi dengan surat-surat penting dalam dompetnya. Kita melihat sebuah kesaksian daripada guru sekolah minggumu, Miss Widya. Walaupun dalam keadaan bermasalah, situasi yang tidak menyenangkan, namun dia masih tetap mau melayani Tuhan, masih bersemangat untuk memuji Tuhan, untuk melakukan pelayanan kepada anak-anak sekolah minggu. Itu sebuah kesaksian yang luar biasa. Sama seperti tokoh Ayub yang mau kita renungkan pada hari ini. Bagaimana Ayub juga adalah seorang teladan di dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Dalam keadaan bagaimanapun situasi Ayub, penderitaan dalam kehilangan harta, kehilangan keluarga, dan juga Ayub mengalami sakit penyakit yang menjijikkan sekalipun, tetapi Ayub tetap memuliakan nama Tuhan dengan berkata, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dengan telanjang pula aku kembali kepadanya. Tuhan yang memberi kehidupan, Tuhan yang mengambil kehidupan, terpujilah nama Tuhan. Itulah yang dikatakan Ayub dalam situasinya. Anak-anak sekolah minggu, ibu mau mengajak kita untuk menonton sebuah film daripada cerita Ayub ini. Mari kita simak, kita saksikan dengan seksama, supaya nanti ketika ibu pendeta mau bertanya kepada anak-anak sekolah minggu tahu jawabannya. Karena semua dengan penuh hikmat mengikuti video film tersebut. Mari kita saksikan bersama rekaman video tentang cerita Ayub. Itu sang pendakwa. Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa ia berani menunjukkan dirinya di hadapan Tuhan? Dari mana engkau? Aku dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Mau apa dia? Apa pendapatmu tentang hambaku Ayub? Tidak seorang pun di bumi seperti dia. Ia seorang yang baik, yang menghormatiku dan tidak melakukan kejahatan. Ya, tapi Ayub punya alasan untuk takut Allah. Ya. Kau selalu melindungi dia, keluarganya, dan kekayaannya. Kau membuat semua yang dia lakukan berhasil. Lihat betapa kayanya dia, tapi coba ambillah semua yang dia punya. Ia akan mengutuk engkau di hadapanmu. Kau boleh mengujinya. Lakukan apapun terhadap semua yang ia miliki, tapi jangan melukainya.
Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Pembuluku sedang membajak dan keledai-keledai sedang makan. Para pencuri menyerang dan mencuri mereka. Juga membunuh para pekerja dengan pedang. Dan hanya aku sendiri yang selamat. Tuhan, api dari Tuhan turun dari langit dan membakar domba-domba dan para pekerja dan menghabisi mereka semuanya, Tuhan. 3 kelompok orang Kasdi menyerang dan mencuri unta-unta Tuanku. Semua pekerja Tuanku dibunuh dan hanya aku yang Anak-anak selamat. Tuanku sedang berpesta di rumah anak tertua Tuanku. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari padang belantara dan menghantam rumah itu. Rumah itu roboh. Semua anak Tuanku meninggal. Hanya aku yang selamat untuk memberitahu Tuanku. Mengapa semua ini terjadi? Tuhanlah yang memberi dan Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Seharusnya dia marah pada Tuhan atas apa yang terjadi, tapi dia malah memujinya. Dari mana saja kau? Kesana kemari menjelajah bumi dan bolak-balik masuk ke dalamnya. Apa kau lihat hambaku Ayub? Tidak seorang pun seperti dia di bumi. Tidak bersalah dan seorang yang benar. Dan ia menjaga integritasnya. Manusia akan lakukan apapun untuk hidup. Coba rusak tubuhnya dengan rasa sakit. Pasti ia akan mengutuk engkau. Apa? Mengutuk? Bagaimana mungkin? Tuhan akan membiarkan dia melakukan ini? Ia ada di tanganmu, tapi jangan ambil nyawanya. Aduh, apa itu? Apa yang terjadi? Tuanku Ayub, apa yang terjadi? Ada apa yang terjadi? Masihkah kau teguh dengan integritasmu? Kutuklah Tuhan dan matilah. Kau berbicara seperti perempuan bodoh. Apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan dan tidak menerima yang buruk? Ayub, dengan semua hal buruk yang terjadi, kamu masih percaya ada Tuhan yang menjagamu? Aku harap kata-kataku dapat ditulis atau dipahat di sebuah batu. Karena aku tahu penebusku hidup dan ia akan ada sampai akhir dunia ini. Tubuhku akan hancur, tapi setelah ini aku akan melihat Tuhan. Iya, aku akan melihatnya dengan mataku dan akan terkagum dalam pikiranku. Aku berbicara seperti yang bersalah karena banyak orang yang memutarbalikkan keadilan. Apa yang bersuai saya memutarbalikkan kebenaran dan menolak Tuhan? Anak-anak harus menuai hal yang sama. Jangan mereka layak mereka. Bayangkan betapa bahagianya orang yang diuji Tuhan. Jangan acuhkan didikannya ketika kamu berdosa. Berhenti mencari kesalahanku karena aku tidak bersalah. Kalian pikir aku bohong? Kau pikir aku tidak tahu bedanya benar dan salah? Dia membuat anak-anakmu membayar kesalahan mereka. Jadi kenapa kau tidak datang padanya dan mulai hidup benar? Kita tahu Tuhan tidak menolak seorang yang benar atau menolong pendosa. Serahkan hatimu kepada Tuhan, berdoa kepadanya, dan tinggalkan dosamu. Aku tahu semuanya seperti kalian. Kalian tidak lebih baik dariku. Dan aku akan bicara langsung kepada yang kuasa. Aku akan berdebat dengannya tentang keadaanku. Sementara kalian menodai aku dengan kebohongan. Ini aneh. Kami berusaha berbicara padamu dan membuatmu sadar, Ayub. Sebagai seorang dokter kau omong kosong. Lebih baik kalian diam karena itu hal paling bijak yang bisa kalian lakukan. Apa maksudmu? Sudahlah, Ayub tidak mau mendengarkan. Seharusnya kita tidak datang. Oh Tuhan, kabulkan dua hal ini dan aku siap menghadapmu.
Angkatlah tanganmu yang berat daripadaku dan jangan menakutkan aku dengan hadiratmu yang luar biasa. Sekarang bertanyalah padaku dan aku akan menjawab. Atau biarkan aku berbicara padamu dan jawablah. Katakan apakah kesalahan yang kubuat? Jika saja ada yang percaya padaku, biarkan yang berkuasa menjawabku. Mengapa kau berbicara banyak sementara kau tahu sedikit? Sekarang bersiaplah menghadap aku. Apa kau bisa menjawab pertanyaanku? Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Siapakah yang menetapkan ukurannya? Atas apa sendi-sendinya ditancapkan? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama? Siapa yang membendung laut dengan pintu ketika membuat keluar dari rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Akulah Tuhan yang berkuasa, tapi kau berpikir bahwa aku salah. Sekarang kau harus menjawabku. Aku tahu kau dapat melakukan apapun dan tidak ada yang bisa menghentikanmu. Kau bertanya siapa yang mempertanyakan hikmatku dalam kebodohannya. Itu aku. Dan aku bertanya hal yang tidak aku ketahui. Hal yang terlalu menakjubkan untukku. Sebelumnya aku hanya mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku telah melihat engkau. Aku ambil kembali semua yang kukatakan dan aku duduk dalam debu sebagai bukti pertobatanku. Apa itu? Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 domba jantan, dan pergilah pada hambaku Ayub. Lalu persembahkan semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah, hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, supaya aku tidak melakukan aniaya atas kebodohanmu. Ayub! Kami akan berdoa bersamamu. Kami salah. Tuhan meminta kami memberikan korban bersamamu. Tolong ampuni kami. Setelah Ayub berdoa untuk teman-temannya, Tuhan memulihkan keadaannya. Bahkan Tuhan memberikan kekayaan 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Ia juga memberikan Ayub 7 orang putra dan 3 orang putri. Di seluruh negeri tidak ada seorang wanita pun yang sebaik putri-putri Ayub. Dan Ayub hidup 140 tahun setelah itu, menyaksikan 4 generasi keturunan dari anak-anaknya dan cucu-cucunya. Bagaimana ceritanya? Luar biasa sekali ya, sangat menakjubkan. Teladan yang luar biasa yang sudah ditampilkan oleh Ayub, hamba Allah. Adik-adik pernah nggak mengalami pengalaman seperti Ayub? Pernah? Saya pikir pengalaman Ayub ini sungguh luar biasa. Jarang sekali kita mengalaminya. Kalau begitu, karena semua sudah menyaksikannya dengan tekun, dengan seksama, sebelum Ibu Pendeta mengakhiri firman ini, Ibu Pendeta mau bertanya kepada adik-adik, siapa tadi adik-adik yang di rumah memperhatikan cerita Ayub ini, maka pasti bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Pendeta. Ayo semua siap-siap. Kira-kira apa ya? Pertanyaan yang pertama adalah, mengapa Ayub mengalami penderitaan? Kehilangan harta, kehilangan keluarga, dan mendapat sakit penyakit yang menjijikkan. Sampai istrinya pun
enggan untuk mendampinginya? Ayo, kira-kira apakah karena dosa Ayub? Siapa yang sudah bisa menjawab di rumah? Ada yang tahu? Karena dosa Ayub kah sehingga Ayub mendapat hukuman? Oh, ya, ada yang tahu, katanya tidak. Benar. Jawabnya adalah tidak. Bukan karena dosa Ayub sehingga Ayub harus menghadapi hukuman dari Tuhan, tetapi karena Tuhan Allah mengizinkan semua itu terjadi untuk menguji iman Ayub, hamba Allah itu yang saleh itu. Supaya apa? Supaya terbukti imannya murni seperti emas. Itu jawabnya adik-adik. Ada yang benar ya? Oh, mantap, luar biasa. Yang terakhir pertanyaannya dari Ibu Pendeta. Siapa yang menghasut Ayub supaya mengutuki Tuhan dan menjauhi Tuhan, meninggalkan Tuhan? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu dari sana? Siapa? Oh, ada ya? Benar sekali, jawabnya adalah istri Ayub yang menghasut Ayub. Dengan siapa? Dengan ketiga sahabat Ayub, Elipas, Bildad, dan Zopar. Itulah jawabannya. Wah, adik-adik yang di rumah ternyata juga sudah tahu jawabannya ya. Benar-benar menyimak cerita tentang Ayub. Ibu Pendeta sangat bersuka cita sekali melihat adik-adik yang benar-benar serius sekali mendengarkan cerita tentang Ayub ini. Kiranya adik-adik sekolah minggu, walaupun dalam keadaan di rumah saat ini, biarlah apapun yang sedang engkau alami, situasi apapun yang sedang engkau hadapi, baik orang tuamu juga, Ibu Pendeta mau ingatkan kita bersama, biarlah kita tetap memuliakan Tuhan dan memuji Tuhan dalam segala keadaan apapun situasi kita, termasuk dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Mari kita tetap semangat, kita tetap bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu tentang cerita Ayub sudah kami dengarkan, menjadi satu teladan bagi kami Bapa, supaya dalam keadaan situasi bagaimanapun hidup kami tidak meninggalkan Tuhan, dan kami tetap memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada minggu ini, Ibu mengajak kita untuk mengangkat sebuah pujian sebagai respon kita kepada firman Tuhan. Kita bernyanyi lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Mari semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Engkau sungguh
kita akan mengakhiri dengan berdoa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan, maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai kita sekalian mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, sampai jumpa minggu depan.